Oke, halo semuanya, selamat datang. Kita langsung saja ya. Kali ini kita bakal kupas tuntas panduan praktis buat mengelola dana BOSP di tahun 2025. Ada aturan baru nih yang penting banget buat kita pahami. Tujuannya, biar setiap rupiah yang kita kelola itu bener-bener kasih dampak maksimal buat siswa. Yuk, kita bedah bareng-bareng biar makin pede pas nerbitinnya nanti. Nah, ini dia agenda kita. Pertama-tama, kita kenalan dulu nih sama aturan main yang baru. Habis itu, kita langsung masuk ke intinya, yaitu cara bikin RKAS yang efektif. Terus kita bakal bahas yang paling ditunggu-tunggu nih. Duitnya boleh buat apa aja. Dan yang sama pentingnya, apa aja yang nggak boleh sama sekali. Terakhir, kita bungkus semuanya dengan kunci suksesnya. Biar nggak cuma taat aturan, tapi benar-benar berhasil. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Aturan main yang baru ini, Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Tapi sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, penting banget nih kita ngerti kenapa sih ada aturan baru ini, apa tujuannya? Soalnya kalau kita paham kenapanya, semua keputusan yang kita ambil nanti jadi lebih gampang dan tepat sasaran. Jadi, intinya tuh ada di 3 kata kunci ini. Akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Gampangnya gini, pemerintah memastikan setiap rupiah dana BOSP itu benar-benar nyampe manfaatnya ke murid. Jadi bukan lagi soal yang penting habis, tapi gimana caranya belanja kita itu betul-betul memberikan dampak positif, belanja cerdas gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin kunci utamanya ya, perencanaan. Semuanya berawal dari sini. Pengelolaan dana yang bagus itu nggak datang tiba-tiba, tapi harus dirancang dengan matang. Disinilah RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan perannya jadi sangat-sangat penting. Coba deh bayangin RKAS ini kayak GPS keuangan sekolah kita buat setahun ke depan. Nah, dengan aturan baru ini, udah nggak zaman lagi ya cuma copy-paste anggaran tahun lalu. Nggak bisa, semuanya harus disusun dari awal benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata di sekolah. Bukan cuma, pokoknya kayak tahun kemarin. Prosesnya gimana? Gampang kok, ada 4 langkah utama. Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri lewat evaluasi diri sekolah. Apa sih yang udah bagus, apa yang perlu diperbaiki. Kedua, jangan kerja sendiri. Ajak ngobrol komite sekolah dan warga sekolah lainnya. Ini penting buat transparansi. Ketiga, baru deh kita rincikan anggarannya. Kebutuhan tadi kita ubah jadi angka-angka yang jelas. Terakhir yang keempat, semua yang sudah final itu kita masukkan ke sistem resmi dari kementerian. Beres! Oke, perencanaannya udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, belanjanya. Dana BOSP ini sebenarnya boleh dipakai buat apa aja sih? Yuk kita intip daftar bolehnya. Yang pertama, dan ini wajib ya, minimal 10% dari dana itu harus buat beli buku. Ini nggak bisa ditawar. Ini nunjukin kalau pemerintah benar-benar serius mau ningkatin literasi anak-anak kita di sekolah. Lanjut, buat pemeliharaan fasilitas. Nah, buat ini jatahnya maksimal 20%. Tapi ada catatannya ya. Ini cuma buat perbaikan kerusakan ringan sampai sedang. Misalnya, genteng bocor, perbaiki kursi, ngecat ulang. Ingat kata kuncinya pemeliharaan, bukan bangun gedung baru. Itu beda lagi ceritanya. Nah, ini nih yang menarik dan perlu banget dicatat. Soal honorarium buat staf non-ASN, aturannya beda antara sekolah negeri dan swasta. Kalau sekolah negeri, pagunya maksimal 20%. Sementara sekolah swasta lebih fleksibel, bisa sampai maksimal 40%. Poin ini penting banget pas nyusun anggaran, jangan sampai ketuker ya. Selain 3 pos yang tadi kita bahas, dana BOSP ini sebetulnya fleksibel banget kok. Bisa dipakai buat banyak hal untuk menopang kegiatan sekolah sehari-hari. Mulai dari urusan penerimaan siswa baru, ngadain ekstrakurikuler, ngirim guru buat pelatihan, bayar listrik, air, internet, sampai beli ATK buat administrasi. Lengkap kan? Oke, kita udah tahu apa yang boleh. Sekarang, sama pentingnya, kita harus tahu pagar pembatasnya. Apa aja sih yang sama sekali nggak boleh, alias dilarang keras pakai dana BOSP? Yuk kita lihat daftarnya biar nggak salah langkah. Aturannya sendiri jelas banget loh, ada di pasal 60. Ini dibuat supaya nggak ada celah buat penyalahgunaan dana. Bener-bener buat jaga akuntabilitas. Jadi, apa aja larangannya? Ini yang pertama dan paling fatal kalau dilanggar. Dilarang keras memindahkan dana BOSPES ke rekening pribadi. Apapun alasannya, nggak boleh. Titik. Semua dana harus tetap di rekening resmi sekolah. Kenapa? Biar transparan, gampang dilacak, dan gampang dipertanggungjawabkan.
Saya tegaskan sekali lagi ya, biar nggak ada salah paham. Dana Bospet itu buat operasional dan merawat bangunan yang udah ada, bukan buat bangun gedung atau ruang kelas baru. Kalau mau bangun, itu pakai dana lain, bukan dari BOSP. Yang ini juga jelas banget, dana BOSP itu bukan bank, jadi nggak boleh dipinjamkan ke siapapun, entah itu perorangan atau pihak lain. Uang ini murni buat operasional sekolah, bukan buat diputar sebagai pinjaman. Nah, ini mungkin ada yang suka nanya, boleh nggak beli software buat laporan BOSP? Jawabannya, nggak boleh. Kenapa? Karena kementerian kan udah nyediain aplikasi resminya, gratis. Jadi kalau kita beli software lain, itu jatuhnya pemborosan dan nggak sesuai aturan. Selain yang tadi, ini ada beberapa larangan penting lainnya yang perlu kita ingat. Misalnya, nggak boleh bayar honor buat PNS ya. Terus, jangan sampai ada anggaran double. Kalau satu kegiatan udah dibiayai sumber lain, ya jangan pakai BOSP lagi. Dan satu lagi, sekolah juga dilarang jadi distributor buku atau alat. Ini buat ngehindarin konflik kepentingan. Oke, jadi gimana caranya biar semua ini berjalan mulus? Nah, semua aturan ini sebenarnya berdiri di atas 5 prinsip utama. Kalau kita pegang ke 5 prinsip ini, saya jamin pengelolaan dana kita nggak cuma patuh aturan, tapi juga sukses besar. Kita ambil satu contoh ya, akuntabel. Ini artinya apa sih? Ini bukan cuma soal ngumpulin kwitansi loh, lebih dari itu. Artinya, setiap rupiah yang kita keluarkan itu harus punya alasan yang kuat, logis, dan bisa kita jelaskan ke siapapun yang nanya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, inilah kelima mantranya. Fleksibel, sesuai kebutuhan. Efektif, mencapai tujuan. Efisien, hasil maksimal, biaya minimal. Akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Dan transparan, semua orang boleh tahu. Jadikan 5 hal ini kompas buat setiap keputusan. Dijamin kita bakal selalu ada di jalur yang aman dan benar. Karena pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal ngikutin aturan dan bikin laporan yang benar. Bukan. Ujung-ujungnya adalah gimana kita bisa mengubah angka-angka di anggaran itu jadi kualitas pendidikan yang lebih baik buat setiap murid kita. Tujuannya itu, transformasi. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita sudah jago ngelola dana ini, artinya kita punya kekuatan lebih buat berinovasi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kita bisa beli apa ya, tapi geser jadi dengan dana yang ada ini, inovasi keren apa yang bisa kita ciptakan buat sekolah dan murid-murid kita? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.